Ngandalo batuk ngecap jasad ini kan hancur. Sing buku sowan pangeran rohem. Roh iku kon sujud ae ora usah awam. Mana akhirnya nak wae salat semangat ae jare salat. Sing ada teng pintu-pintu ni. Nah semua syariat terangno ora iso. Rata-rata kiai syariat kan ora pinter hakikat. Mau ngamuk ono to botak tuh. Sebenarnya ngamuk tuh. Hasil syariat kan apa? Ngamuk. Ngamuk stresan lagi gue ngamuk. Ya akhirnya gak sambung kan. Akhirnya gak sambung. Saya pastikan ajaran Kak Siti Jenar itu sesat. Sesatnya adalah wali-wali yang alim, termasuk wali songo yang alim itu bilang begini. Ketika batuk kita dikokon sujud ning pangeran, kita sujud itu sebetulnya bukti bahwa fisik kita itu tunduk sama perintah roh. Karena roh kita sujud, roh ini menyuruh fisik kita juga ikut sujud. Jangan jadikan fisik ini rivalnya roh. Itu kita gobloknya Siti Jenar. Kalau roh kamu sujud, fisik kamu tidak sujud, namanya rivalitas. Berarti kowe di jisim, di wadak sing ra nurut roh. Berarti rivalitas. Lalu jasad kamu itu sing mimpin sapa kok gak nurut. Nah ini mulanya sing rodok-rodok Siti Jenar tobat mulai detik ini paham ya. Karena bukan tak jam mikir teman paham ya. Jadi ini permainan ilmu kelas tinggi paham ya. Kayaknya gak tahu mikir toh. Diwarai gue ben kok gue alhamdulillah gue fase. Paham ya. Paham ya. Makanya andaikan malaikat itu kok sujud ning Nabi Adam ketika Allah nyuruh dia para malaikat saya menciptakan manusia namanya Adam. Setelah jadi maka kamu sujudlah. Itu malaikat sujud. Sujudnya malaikat bukan karena nganggap Nabi Adam itu Tuhan atau makhluk yang istimewa, enggak. Karena perintah Allah disuruh sujud. Malaikat enggak perlu tanya maknanya sujud ke Adam itu apa, enggak perlu. Pokoknya karena Allah nyuruh ya sujud. Paham ya? Setan pakai rasional. Ngapain sujud Adam? Bodoh-bodoh makhluk. Mulanya orang aliran yang sesat malah darani malaikat sama iblis itu tauhidnya tinggi iblis. Karena malaikat diuji disuruh sujud sama Adam makhluk mau terjebak dia sama permainan Tuhan. Apa ada uang dari malaikat terjebak tes-tesane pangeran. Iblis lebih pinter perkara nera gelem sujud. Berarti dia mau gelem sujudnya namun kalian Allah. Lha kok ono sesat kok. Wong kok nganggur nganti ngono maksudnya mikire ngono. Mulane sing do diutang di sampe apik timbang sing dipikiran ngene iki paham ya. Paham ya. Jadi malaikat terjebak permainan Tuhan dites gak lulus ya. Itu ngeri kalau nuruti alin-alin ngoten. Yang benar adalah setan itu dianggap keliru karena dia tidak punya otoritas pikiran. Dia ini ora wujud. Hakikatnya setan malaikat gak wujud. Wujudnya diwujudnya Allah. Nah wujudnya diwujudnya Allah. Apa yang sudah didawai Allah kudu sami'na wa ta'na. Karena dia tidak bisa menjadi rival Tuhan. Makanya kalau kita diperintah Allah langsung lakoni. Gak usah gawe rivalitas. Ini pada bahasanya kayak kon mangan, wis sareng nak Allah ngutus mangan, wis mangan ae. Nang kok warken begitu, wis kan mangan. Nek mangan ya ora mangan, pokoke kon nurut. Nah itu kelirunya Siti Jenar. Dia itu lupa bahwa dengan mengatakan jasadnya tidak perlu sujud, mergo ben Siti hisab roh, dia bikin rivalitas antara roh dan jasad. Mulai nanti mau aliran Siti Jenar mulai yang versi Arab sampai versi tulisannya wong bingung-bingung. Sing luwih bela Siti Jenar timbang Wali Songo. Bahkan dalam cerita itu seakan-akan Wali Songo kasut mergo jare Siti Jenar dipateni wangi terus ganti asu macam-macam lah cerita. Mulane peneliti ra kabeh kula ra kaya Mustofa ini ora apa ya. Gak jelas roe tapi jelas dadi kiai ini. Enak ngoten iki. Jadi ono wong ilmune ra pati akeh tapi jelas di kiai. Kalau ilmu akeh apa dikiyaino. Jadi kekeliruan ini mergo ngoten niku. Memang ilmu hakikat itu jelimet. Tapi sampean harus saya latih. Biar sampean ngaji ngene yo suwi tuwa supaya kenal sithik-sithik terus gitu. Lah nanti makanya menghilangkan barang batil itu mudah sekali. Karena barang batil itu hakikatnya enggak ada. Bono wong muni sak miliar ditambah 1 triliun jumlah 5 rupiah.
Sing disebut angka 1 miliar, 1 triliun, lafaz ini tidak ada. Ya lafaz ini tidak ada, fakta ini tidak ada. Makanya disebut di Quran iyaquluna illa kadiba. Sebagian Quran istilah lebih ekstrim. Kaburas kalimatan takhruju min afwahihim. Kalimat itu menjadi besar karena ada yang melafatkan, tapi kalimat ini tidak pernah menunjuk hakikat. Misalnya wong nyebut iki geni, wong iki HP kok darani geni, itu pernah ada kalimatnya tapi tidak ada faktanya. Ini batu disebut itu Tuhan, yang benar itu batu disebut Tuhan itu kan kalimat sing ada kalimatnya tapi tidak ada faktanya. Paham ya? Ini disebut kaburos kalimatan sing takhruju min afwahihim. Terus iyaquluna illa kadiba. Mereka hanya ngomong secara dusta. Sebetulnya kalau barang hakikat itu tidak usah diomongkan, itu di kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nuqasi insyaallah taala minal amin. Tapi kalau kalimatul batil kalau nggak diomongkan nggak ada yang ngomong. Karena harus diomongkan. Itu pun nggak menunjuk apa? Nggak menunjuk apa? Hakikat. Ya semua manusia itu ngomongnya itu rodok-rodok ala zamihim sesuai klaimnya. Malah omongannya sampean bingung nama malaikat. Saya jamin, gue sampean kenal malaikat atau sekolah nu malaikat sambat tenan gue omongannya sampean. Kondak gimana coba? Kita bilang saya ini kaya, baru punya uang banyak kaya. Malaikat saya ini kekayaan Allah janggal kiri kok muni suge. Terus gue muni saya ini orang kuat karena saya presiden Amerika, saya presiden Indonesia orang kuat. Kita pun sebagai kiai bilang Jokowi itu orang kuat, presiden itu orang kuat. Malaikat sing roh langit bumi, sing roh Allah, dijayani Allah, pemana malaikat Israel. Mangkel sak boleh bahasa kuat. Semuanya tak protes deh, bisa muni kuat itu kuat apa nih? Jadi bahasa manusia itu membingungkan semua. Coba Anda jadi malaikat Israel, terus orang petita-petita muni kuat. Setelah temuning di tapi setiap saat itu. Jadi bahasa manusia itu membingungkan semua. Makanya malaikat itu kuat yang uang semua ngomong gak jelas. Nah, makanya mereka nggak dianggap temannya malaikat karena tidak wali, dia tidak tahu ilmunya malaikat. Lah wali itu tidak pernah terjebak omongan itu. Disebut ala inna auliya Allah la khaufun alaihim. Sampai disebut nanti di antara hasil wali itu kalau meninggal tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Terus malaikat-malaikat yang di langit semuanya bilang pada wali ini, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Saya ini mitra kamu, saya ini teman kamu baik zaman kamu di dunia maupun di akhirat. Karena bahasanya wali dengan bahasa malaikat itu sama. Enggak pernah merasa kuat, enggak pernah merasa hebat karena malaikat itu tahu yang hebat itu Allah, tahu betul dia. Apalagi temannya Israel tahu betul. Paham ya? Wali ini yang meniku bahasa disiga sambung. Disebut makhluk aulia, agak tahu tuh paham Quran gak terus loh. Namanya ngaji, sekerpean lah pokoknya paham. Lah bahasa manusia enggak wali itu bingung karena tadi kita bilang presiden itu orang kuat. Ini orang kuat. Padahal malaikat yang bagian mitosnya Allah ini janggal, kuatnya nanti. Apalagi malaikat yang nyekseni alam malakut, alam yang langit. Yang zaman saya kira sinau planet mawon lah. Planet Mars lu kayak gini, Platurus gini. Belok bumi planet paling kecil. Bumi planet paling kecil kok penduduknya paling kuat tuh kamu sih. Paham ya? Wes bumi paling kecil digoni wong miliatan. Terus untuk mau sepiro, untuk kok terus kuat itu kuatnya nih. Berarti sama membahasakan orang kuat dia gak sidul bener. Orang itu ilmuwan, orang paling pinter di dunia. Pinternya ini. Misalnya yang rasa pinter karena ini bisa menemukan komputer, bisa menguasai sak dunia, peneliti, handal ngene jari malaikat. Umpama kowe roh ilmu sak bumi itu roh Mars. Aku sing noto Mars, tukang Joko. Artinya umpama kowe roh tenan bumi ku roh planet lain dan kehidupannya di sana. Umpamanya alam malakut, alam roh. Misalnya alam kematian itu butuh ilmu 99, alam dunia mau butuh sitok. Ketika Nabi bandingan ilmu dunia sampai akhirat itu 99 banding 1. 1 dibagi bangsa dunia. Ya, mulane Nabi Musa rawes Nabi salah ngomong di pangeran tersinggung, nek urusan lafadz itu tersinggung. Nabi Musa ras kekasih pangeran.
Mulane nak sampean ngaku ngerti kudu ngerti, nak kowe ora ngerti maksudnya. Wah, ya dadi besok mulai saiki lak kowe muni ngrasa ngerti, maksudnya ngerti nak kowe iku rapati ngerti. Dadi terusno. Jadi dengan ada malaikat Israel. Tak goblok kowe kok ngrasa ngerti. Ya saya tahu bahwa kita orang lemah terus ngoten. Kan gak tersinggung kan, Bang. Nabi Musa itu suatu saat dia khutbah. Kita latih ilmu hakim. Nanti setelah itu sama baca kitab yang saya ajarkan di sini gampang. Khutbah dia karena merasa alim betul. Ada orang tanya, ya kalimah Allah ya Musa, man a'lamu ahlil ardi. Padahal yang tanya itu sudah benar. Man a'lamu ahlil ardi. Menurut Anda orang paling alim di dunia itu siapa? Fil ardi, yang di bumi ini siapa? Pertanyaannya kan, siapa yang paling pintar di bumi ini siapa? Nabi Musa jawab, ya ana, saya. Itu pangeran tersinggung. Di semua riwayat kitab-kitab hadis sahih disebut idlam yaruddal ilma ilaihi, karena Musa tidak bilang yang paling pintar itu Allah. Padahal Musa tidak pernah terlintas bahwa dia rivalnya Allah atau sawah karuan lah, orang Jawa itu Allah karuan, jadi tidak perlu dibakas. Mulanya orang Jawa itu saking suwene mendingan suwe bakas Allah. Angger loro nemen wis donga njaluk Allah. Ora iki jare jawaban, tapi nek Allah ngersakno mari wis suwe. Dadi suwe-suwe lafaz Allah dianggap wis suwe, jadi repot orang Jawa. Akhirnya malah bakas Allah. Akhirnya Allah tersinggung. Ketika tersinggung langsung saat itu juga Allah negur. Bala ya inna abdi, kata Allah, Musa kamu salah, saya punya hamba yang lebih alim ketimbang kamu. Dasar Nabi Musa penasaran, kok ono wong lebih pinter? Ya Allah, saya harus bertemu dia. Kok iso ono wong lebih pinter dibanding aku? Nah, tenang, akhirnya Allah dipertemukan dengan Nabi Khidir. Cara wong ahli kungfu nganggo 3 jurus, tebak-tebakan Nabi Musa 100 tahun menang. Orang usah nganti 10 jurus.